voce di Maria dentro l'anima mia come un balsamo scende. Sahabat Wirid Traveling with Jesus, hari ini Jumat 23 Juli 2021. Mari kita bersama-sama meluangkan waktu kita untuk merenungkan sabda-sabda Tuhan berikut ini. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Orang kudus hari ini adalah Santo Ignatius Loyola, seorang pengaku iman. Ignatius Loyola lahir di Azpeitia di daerah Basque, Provinsi Guipúzcoa, Spanyol Utara pada tahun 1491. Putra bungsu keluarga bangsawan Don Beltrán de Onassis Loyola dan Maria Sánchez de Licona, diberi nama Inigo López de Loyola. Sejak kecil hingga masa mudanya, Ignatius mengecap kenikmatan hidup mewah di lingkungan istana. Dia dididik dalam tradisi dan kebiasaan hidup istana yang ketat. Pada tahun 1517, Ignatius menjadi tentara kerajaan Spanyol. 4 tahun kemudian, pada tanggal 20 Mei 1521, Ignatius menderita luka parah terkena peluru ketika mempertahankan benteng Pamplona dari serangan tentara Prancis. Penderitaan fisik dan mental yang hebat ini ditanggungnya dengan sabar dan berani dalam perawatan selama hampir 1 tahun. Masa pemulihan kesehatannya yang begitu lama menjadi baginya suatu masa berahmat, di mana ia menemukan ambang pintu bagi kehidupannya sebagai seorang manusia baru. Selama masa perawatannya, ia ingin sekali menghalau kebosanannya dengan membaca buku-buku kepahlawanan. Sayang sekali bahwa buku-buku heroik yang ingin dibacanya tidak tersedia di situ. Satu-satunya buku yang tersedia ialah buku tentang kehidupan Kristus dan para orang kudus. Demi memuaskan keinginannya, ia terpaksa menjamah dan membolak-balik buku itu. Raja menghadiahkan kepada mereka sebidang tanah yang luas untuk pembangunan pusat biara Brigitin. Ordo baru ini dimaksudkan untuk menghormati Sang Penebus Yesus Kristus. Kekhususan ordo ini ialah bahwa ordo ini menghimpun banyak suster, beberapa orang imam, dan bruder
yang hidup terpisah-pisah di rumah masing-masing, tetapi bersama-sama memuji Tuhan dalam satu gereja. Urusan biara dipimpin oleh seorang abbas perempuan, sedangkan kehidupan rohani diserahkan kepada seorang imam biarawan. Untuk mendapatkan restu paus atas tarekat yang didirikannya, sekaligus merayakan tahun suci 1350, pada tahun 1349, Brigita pindah ke Roma ditemani oleh Katarina anaknya. Di Roma ia bertapa keras, memperhatikan orang-orang miskin dan sakit, serta memberikan nasihat kepada paus mengenai masalah-masalah politik. Ia pun berusaha agar tahta suci dipindahkan kembali dari Avignon ke Roma. Untuk maksud itu, ia tidak henti-hentinya menasihati Paus Clemens ke-6, Urbanus ke-5, dan Gregorius ke-11 agar kembali ke Roma. Pada tahun 1371, Paus Urbanus ke-5 memberikan restu untuk tarekat Brigitin. Brigita memiliki kemampuan kenabian dan meramalkan banyak peristiwa kerohanian dan politik. Ia banyak kali mengalami hambatan dan pengejaran, namun ia tidak pernah berkecil hati. Ia teguh dalam iman dan panggilannya yang suci. Setelah suatu perjalanan ke Tanah Suci pada tahun 1371, Brigita kembali ke Roma. 2 tahun kemudian, pada tanggal 23 Juli 1373, Brigita meninggal dunia di Roma. Paus Bonifacius ke-9 menggelari dia Santa pada tahun 1391. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Hukum Taurat diberikan lewat Musa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja,
dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau sendiri, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang-orang yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan pada hari ketujuh Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Referen, Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata cerita. Referen, Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Referen, Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Referen, Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Aleluya, aleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Aleluya, aleluya. Orang yang mendengarkan sabda dan mengerti, menghasilkan buah. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu. Lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia
dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar sabda itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Salam sejahtera dan sehat selalu. Pada hari ini saya akan membawakan renungan tentang bagaimana sih cara kita membaca Injil, bagaimana cara kita menerapkan Injil dan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentunya yang berkaitan dengan bacaan hari ini dan Injil hari ini dari Injil Matius, yaitu tentang penabur benih. Saya mulai dengan cerita tentang satu orang guru di dalam satu kelas itu memberikan pengajaran satu mata pelajaran, istilahnya seperti itu. Satu mata pelajaran dia ajarkan sama semuanya kepada, ya saya bilang 20-30 murid seperti itu. Tetapi murid tersebut semuanya tidak rata ya, menyerap pelajaran itu. Pasti beda-beda, kita pun juga tahu seperti itu ya. Jadi satu murid ini dengan murid yang lain, biarpun dia duduk ya bersebelahan atau hanya satu depan atau belakang, itu pasti penyerapannya itu beda-beda. Sama seperti kita membaca Injil atau menerapkan firman Tuhan, menerapkan Injil di dalam kehidupan kita masing-masing, itu pasti beda seperti itu. Jadi untuk bacaan kali ini diandaikan bahwa benih itu ditabur dalam 4 cara, 4 tempat yang berbeda. Yang pertama adalah benih itu yang ditabur di pinggir jalan. Jadinya benih itu ya asal atau tidak sengaja lah, tidak sengaja tertabur di pinggir jalan saja, di lintas roda mobil atau apalah seperti itu. Jadinya dia tidak bertumbuh seperti itu karena ya dia cuma hanya dibuang saja. Seperti saya pengandaiannya, seperti kita membaca Injil ya kita hanya baca saja, dan tidak ada pengaruh apa-apa di dalam kehidupan kita, yaitu namanya tidak berbuah di dalam kehidupan kita seperti itu. Yang kedua adalah benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu, yang maksudnya adalah benih itu ya ditanam tidak seperti yang pertama tadi sembarangan, dia tetap ditanam sengaja, tetapi tidak pada tempatnya yang bagus, seperti ya tempat yang berbatu-batu gitu. Dia tetap tumbuh tunas, mau membesar, tetapi dia tidak akan pernah besar karena medianya, tanahnya itu jelek dan berbatu tadi. Itu seperti orang yang menerapkan atau membaca Injil itu, menerapkan firman Tuhan, pertama saja dia gembira, pertama senang, pertama menerima, tetapi nanti kalau ada kekhawatiran, ada gesekan atau segala macam, dia itu menganggap, wah Injil ini salah ya gitu, kenapa aku harus mengikuti, karena dia tidak punya dasar, akarnya itu tidak ada, karena dia membaca Injil itu atau meresapi firman Tuhan itu secara secara pertama aja anget-anget seperti itu ya. Jadi untuk seterusnya kalau ada sedikit gesekan saja dia lepas seperti itu. Yang ketiga adalah yang ditaburkan di tengah semak berduri, ialah orang yang mendengar firman itu ya. Jadinya benih tersebut ditaburkan di tanah yang berduri seperti itu. Itu sama saja yang sudah dia tidak mau sama sekali mendengarkan firman Tuhan karena kehidupan sehari-harinya dianggap tidak relevan dengan firman Tuhan seperti itu. Jadi
pokoknya titik lah, saya tidak mau baca ini firman karena tidak relevan sekali dengan kehidupan saya. Seperti dia tidak berguna lah, intinya seperti itu. Dan yang keempat adalah yang ditaburkan di tanah yang baik, ya jadinya bibit yang baik ditaburkan di tanah yang baik pasti hasilnya dan bertumbuh juga dengan baik. Seperti itu seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia menjalankan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Biarpun kekecewaan itu datang, biarpun gesekan datang, dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong seperti ini nih, oh saya salah, ya, saya harus kembali lagi ke firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri bagi kehidupan kita, ya. Dan pada hari ini kita boleh refleksikan diri kita masing-masing, kita di tanah yang mana sih? Seperti itu. Kita ini benih dari Tuhan itu di tanah yang mana? Kita bisa memilih, kita bisa merefleksikan diri kita masing-masing. Dan yang pasti bahwa firman Tuhan itu selalu baik untuk kehidupan kita, selalu menjaga kita. Kita nggak perlu cari sumber ke sana ke sini, semua ada di firman Tuhan. Dan firman Tuhan sudah mengatakan ikutlah jalan saya terus, ya. Tetap sehat selalu, salam sejahtera selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dentro l'anima mia, scavano dritto nel cuore. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, oh Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu Bunda Allah dan Bunda kami dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. Oh Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih,
Tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita. Sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.